Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat para mahasiswa sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang prima sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita pada kesempatan hari ini, yaitu mengikuti mata kuliah metodologi pendidikan geografi untuk pertemuan yang ke-6. Jadi para mahasiswa sekalian, walaupun mungkin sudah ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Iksan dalam pertemuan melalui Google Meet, mungkin tidak jugalah salah kiranya Bapak juga menyampaikan dalam bentuk rekaman video yang mungkin nanti bisa dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian tugas maupun dalam pengerjaan ujian tengah semester yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan masalah penelitian. Nah, banyak hal yang memang sering kali diidentifikasi sebagai sebuah definisi sebuah masalah. Nah, dan jika kita bertanya kepada teman kita atau teman sejawat kita atau mungkin orang tua kita, mungkin adik kita gitu. Kalau ditanya perharinya mungkin selalu akan ada masalah dengan setiap harinya yang kita sebagai manusia menjalankan aktivitas kita. Nah itu banyak hal, ada masalah tentang sosial, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah budaya, kultur, kemudian masalah yang sifatnya privat dan lain sebagainya. Nah maka akan timbul apa sih yang dipahami terkait dengan masalah itu apa gitu. Nah, ini harus disampaikan juga, walaupun banyak sekali referensi, banyak sekali teori ya. Cuma satu hal yang perlu untuk digarisbawahi bahwa masalah adalah kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Artinya ada perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Ada kesenjangan antara harapan ideal dengan kenyataannya gitu. Nah, kita ambil contoh misalkan begini gitu. Harapan kita bahwa hari ini kita harus misalkan pagi-pagi begitu ya, di depan setelah kita bangun pagi di meja makan sudah tersedia katakanlah sarapan pagi, mungkin roti atau apa dan sejenisnya. Nah, ternyata pada suatu waktu, pada suatu hari itu tidak tersedia. Sebenarnya kita berharapnya ada makanan di situ, ada sarapan pagi gitu ya. Atau contoh yang lain, harusnya kita hari ini mengikuti kuliah secara luring gitu ya. Tapi karena kondisi pandemik kita tidak bisa mengikuti kuliah secara luring, tapi harus dilaksanakan dengan daring. Ini adalah sebuah masalah. Artinya harapan kita ingin kuliah secara luring, tapi faktanya dengan kondisi yang seperti ini kita tidak bisa melaksanakan itu dan akibatnya kita kuliah secara daring. Artinya tidak sesuai dengan ekspektasi atau kenyataan yang kita harapkan. Nah, itu adalah sebuah masalah. Nah itu. Nah, para mahasiswa sekalian, ya tentunya dalam konteks penelitian, ya masalah itu harus memang dirumuskan dengan baik, kemudian pemilihan juga harus dipilih dengan cara-cara yang baik, kemudian ya paling tidak harus ada indikator-indikator yang harus menjadi bagian daripada sebuah keputusan, sebuah parameter dalam mengambil atau memilih sebuah masalah penelitian. Dari itu maka ada beberapa tujuan dari pemilihan masalah yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, pemilihan masalah itu harus mampu bisa menjawab agar ada kepuasan akademis seseorang. Jadi tingkat kepuasan akademis seseorang itu berbeda sesuai dengan kapasitasnya, kemudian dengan expertnya di bidang apa begitu ya. Nah ini, jadi sebagian besar peneliti itu ketika memilih sebuah masalah, menentukan ini menjadi masalah topik penelitian, maka salah satu indikatornya, parameternya adalah ingin ada rasa kepuasan dari aspek akademis gitu, agar bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memuaskan perhatian serta keingintahuan. Jadi kita sebagai manusia yang dibekali oleh kemampuan berpikir, di sini kita diberikan oleh akal agar kita bisa berpikir rasional. Yang tentunya kita harus bisa memusatkan atau memuaskan perhatian kita kepada rasa ingin tahu kita. Gitu.
Nah, tentunya rasa ingin tahu inilah yang akan membangkitkan semangat kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, apa sih sebenarnya yang jadi tujuan dasar pemilihan masalah? Agar ini mampu untuk meletakkan dasar untuk memecahkan penelitian sebelum atau mungkin sebagai dasar penelitian selanjutnya. Jadi kalau kita ingin membuat riset, masalah itu dijadikan dasar untuk memecahkan masalah yang belum ada ataupun nanti sebagai lanjutan daripada penelitian yang sudah ada. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah untuk memiliki keinginan sosial. Bagaimanapun juga bahwa penelitian itu juga harus bisa mengakomodir, kemudian menjewantahkan ya nilai manfaat daripada sebuah riset untuk punya makna dan punya nilai di masyarakat. Nah, ini juga harus menjadi salah satu aspek indikator dalam pemilihan masalah. Kemudian yang kelima adalah menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tentunya ketika kita bicara tentang masalah, masalah ini nanti kalau misalkan kita bahas, kemudian kita fokus sehingga menjadi sebuah riset, dan kita menemukan sebuah jawaban, kira-kira ini nanti bermanfaat atau tidak. Nah, ini yang perlu untuk disampaikan dan menjadi salah satu indikator dalam pemilihan masalah. Jadi ini perlu untuk diperhatikan ketika kita bicara tentang substansi tentang masalah penelitian. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi atau kita bisa mengatakan bahwa oh ini masalah yang baik, oh ini masalah yang kurang baik, oh ini masalah yang tidak baik dan seterusnya gitu. Ya kita lepaskan dulu ya bicara tentang masalah daripada unsur pribadi atau privat. Kita bicara tentang dalam konteks penelitian gitu ya. Nah, jadi menurut dalam sebuah buku ya yang dikarang oleh Muhammad Nazir PhD, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa ciri-ciri masalah yang baik. Nah, di sini ada 3 menurut beliau nih. Yang pertama adalah harus ada nilai penelitian. Nah, jadi sebuah masalah itu dikatakan memiliki masalah yang baik dan memiliki katakanlah ukuran yang minimal untuk sebuah riset harus ada nilai penelitian. Nah, tentunya kita juga harus bisa melihat indikator-indikator atau karakteristik atau kriteria masalah yang seperti apa yang dimaksud bahwa harus ada nilai penelitian. Nah, di sini yang pertama adalah terkait dengan masalah itu harus mempunyai keaslian, originalitas gitu ya. Jadi harus asli, ori, bukan dibuat-buat gitu ya. Jadi kita betul-betul menemukan masalah ini betul-betul real ada di masyarakat. Real ada apa yang kita lihat, real ada faktanya, ada datanya. Nah, ini menjadi salah satu kriteria bahwa masalah itu harus ada nilai penelitiannya. Jadi harus ada originalitasnya, harus ada keaslian. Jadi betul-betul masalah itu ditemukan di lapangan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menyatakan suatu hubungan. Jadi ada relevansi, ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Misalkan. Nah, masalahnya adalah bagaimanakah hubungan kemampuan ekonomi dengan kesadaran belajar, misalkan. Nah, ini kan kita ingin melihat gitu ya, sejauh apa kemampuan ekonomi itu berdampak daripada kesadaran untuk belajar atau dalam sebuah pendidikan. Jadi ada X dan Y gitu ya. Atau mungkin contoh yang lain misalkan. Bagaimanakah pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar? Kita ingin melihat ya, variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ada hubungan. Mau dia bentuk studi kasus, studi hubungan atau studi pengaruh. Nah, atau mungkin perbandingan. Nah, jadi ada hubungan. Paling tidak ada objek yang akan dibahas. Atau ada substansi antara variabel X dan variabel Y yang saling mempengaruhi. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah hal yang penting gitu ya.
Jadi dalam sebuah riset itu yang dikaji, yang diteliti itu hal yang penting gitu. Jadi kalau yang tidak penting ya nggak perlu dikaji, gitu. Nggak perlu dibahas, begitu. Ya. Yang keempat adalah harus dapat diuji. Nah, harus dapat diuji ini artinya bahwa masalah itu harus bisa dirumuskan dalam hipotesa, jawaban sementara. Dan ini bisa diuji. Nah, setiap hipotesa atau hipotesis itu bisa diuji kebenarannya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi masalah itu harus dibuat atau dideskripsikan atau dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Misalkan, bagaimanakah hubungan antara pendekatan kontekstual dengan motivasi belajar? Nah, siswa pada kelas bla 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 misalkan. Nah, jadi di ujung kalimatnya itu harus dibuat kalimat pertanyaan. Nah, ini yang pertama, ya, ciri-ciri masalah yang baik. Nah, kemudian yang kedua, harus mempunyai visibilitas. Nah, visibilitas ini artinya harus mempunyai kemampuan. Ya, harus mempunyai kemampuan dan ini bisa diselesaikan, bisa dituntaskan. Nah, apa indikatornya? Yang pertama adalah data serta metode harus tersedia. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa masalah itu mempunyai visibilitas kalau datanya serta metode tidak tersedia. Maka datanya harus tersedia. Misalkan tadi kita bicara tentang penerapan pembelajaran kontekstual terhadap motivasi belajar atau terhadap hasil belajar. Datanya apa? Ya, artinya data tentang pembelajaran, data hasil belajar itu harus bisa didapatkan. Metodenya apa? Metodenya ya tergantung daripada peneliti. Apakah ingin meneliti hubungan, apakah pengaruh atau eksperimen. Nah, ini tergantung daripada peneliti. Kemudian equipment-nya dan kondisi harus mengizinkan, kemampuan dananya. Ya. Kemudian kondisi harus mengizinkan. Jadi kalau kita punya masalah, tapi ternyata equipment-nya kemudian kondisi tidak mengizinkan, tidak bisa juga dilakukan penelitian secara maksimal. Tentunya ketika ini tidak bisa dipenuhi, maka hasilnya pun akan dijadikan semacam pertanyaan. Kemudian kita masih ragu-ragu, maka ini sebaiknya tidak diteruskan. Maka pilihlah memang yang equipment-nya dan kondisinya harus mengizinkan dari segi pembiayaan dan kemungkinan ini bisa diselesaikan. Kemudian yang C adalah biaya untuk memecahkan masalah harus berimbang, gitu. Jadi karena penelitian ini risetnya pasti memerlukan biaya, jadi tidak mungkin tanpa biaya. Karena kita survei butuh biaya, ke lokasi butuh biaya. Nah, tentunya ini juga harus menjadi pertimbangan dan harus berimbang, gitu. Jangan biaya itu menjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Harus juga menjadi ada pihak lain yang ikut terlibat dalam pembiayaan ini. Kemudian yang keempat adalah masalah harus didukung oleh sponsor yang kuat. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin meneliti tentang sebuah produk atau pengembangan, ya harus kuat didukung oleh sponsor. Ya, karena tidak mungkin peneliti itu punya anggaran yang relatif besar, sementara cost pembiayaan untuk sebuah riset itu cukup besar. Jadi ini didukung oleh sponsor maupun pihak pemerintah. Kemudian yang tidak kalah penting ialah bahwa masalah itu harus mempunyai visibilitas, harus memiliki aspek atau indikator yang pertama. Yang kelima itu adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Jadi tidak boleh masalah itu bertentangan dengan hukum dan adat. Ya, karena bagaimanapun ini menjadi bagian daripada objek kajian kita dalam menentukan apakah ini masuk dalam masalah yang bisa diteruskan sebagai sumber atau objek penelitian atau tidak. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah sesuai kualifikasi si peneliti. Nah, jadi masalah yang diangkat sebaiknya memang sesuai dengan spesifikasi dan menarik bagi peneliti. Kalau tidak menarik bagi peneliti, ya mungkin pada saat proses penelitiannya mungkin peneliti tidak begitu konsen atau tidak begitu serius. Kenapa? Karena menurutnya tidak menarik gitu. Maka dipastikan terlebih dahulu bahwa masalah yang akan diangkat itu menarik bagi peneliti. Nah, kemudian yang B adalah ketika kita bicara tentang sesuai kualifikasi si peneliti, maka harus sesuai dengan kualifikasi.
peneliti. Jadi kalau peneliti bidang pendidikan, ya sebaiknya concern lah di bidang pendidikan. Jangan penelitian pendidikan tidak konsen dengan pendidikan penelitian. Nah, ini yang perlu untuk mahasiswa sekalian untuk dipahami bahwa kita tidak boleh memaksakan. Kalau itu bukan kita tidak expert di bidangnya, jangan dipaksakan. Berikan kepada orang lain agar prosesnya bisa lebih baik. Ini terkait dengan ciri-ciri masalah yang baik. Nah, kemudian dari mana kita bisa menemukan sumber masalah? Ya, tentunya ketika kita bicara tentang sumber masalah, banyak hal yang bisa kita lihat, kita dapatkan gitu ya. Ya, mungkin dari jurnal atau dari media cetak atau media massa atau mungkin kita langsung referensi ke perpustakaan atau mungkin apalagi di era teknologi seperti ini ya. Jadi sangat memungkinkan untuk kita membuka akses informasi yang cukup luas. Nah, tapi di sini ada 7 ya kira-kira. Ya, minimal ada 7 ini ya yang bisa jadi sebagai referensi. Tapi tidak dan bisa lebih banyak daripada ini gitu. Tapi yang akan Bapak sampaikan hanya 7 ini dulu gitu. Nanti silakan dikembangkan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh para mahasiswa ketika berdiskusi atau misalkan di ruang perpustakaan. Yang pertama adalah sumber untuk memperoleh masalah itu adalah yang pertama adalah bacaan, terutama yang berisi laporan hasil penelitian. Ya, jadi laporan-laporan penelitian, skripsi, disertasi, begitu ya. Apalagi skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian yang lain, makalah yang lain, itu bisa dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh masalah. Nah, di situ kita bisa melihat ya, dan kita bisa mengkonsep, meramu ya, apakah masalah ini nanti bisa diangkat sebagai objek penelitian atau tidak gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bacaan. Nah, bacaan ini banyak ya. Ada buku teks, ada jurnal, ada buku logbook, ada buletin, ada makalah, ada majalah gitu ya. Ada media massa, kemudian ada beberapa yang sekarang mungkin lebih kepada aplikasi-aplikasi media online gitu ya, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar ya. Apalagi kita sekarang sudah banyak sekali ya disuguhkan informasi-informasi di dunia maya. Nah, ini juga menjadi bagian referensi untuk kita memperoleh masalah. Kemudian yang ketiga adalah seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah lainnya. Jadi kita sebagai orang akademisi, mahasiswa, ya paling tidak setahun sekali itu 2 kali lah mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, diskusi panel, pertemuan ilmiah, seperti workshop, simposium gitu ya. Apalagi mungkin di era pandemi ini kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan seminar secara daring yang dilakukan oleh beberapa instansi, termasuk mungkin dari IKIP-PGRI Pontianak sendiri gitu ya. Dalam setahun ini kita sudah melaksanakan hampir 16 seri webinar series ya. Nah, ini adalah bagian daripada untuk memperkaya yang terkait dengan bagaimana kita ingin mendapatkan input, masukan terkait dengan masalah penelitian. Nah, ini. Yang keempat adalah pernyataan atau pemegang otoritas. Nah, ini kebijakan-kebijakan publik yang dibuat mungkin oleh presiden, oleh gubernur, oleh bupati, oleh kepala desa gitu ya, oleh rektor mungkin, oleh dekan gitu ya. Yang mungkin pernyataan atau semacam keputusan ini bisa dikaji secara akademik ya, dari sisi akademiknya ya. Nah, ini boleh-boleh saja gitu ya. Kalau ini dijadikan sebagai referensi untuk penentuan rumusan masalah. Kemudian pengalaman sepintas ya, kita tentunya punya kadang-kadang kita berjalan di suatu tempat, kita melihat ada fenomena sosial, budaya, kultur maupun alam. Nah, itu kadang-kadang itu menjadi sebuah brainstorming kita untuk mengangkat ini sebagai sebuah tema atau sebuah rujukan untuk kita mengangkat topik penelitian. Dan itu boleh ya, selama itu tadi datanya ada, metodenya ada, kemudian biaya juga ada ya. Sesuai dengan yang seperti yang dibahas pada pertemuan atau di slide sebelumnya gitu ya. Kemudian pengalaman pribadi, eksperimen pribadi, ya itu tentunya punya kesan tersendiri gitu ya. Kita punya pengalaman pribadi, misalkan Bapak dulu sekolahnya misalkan berjalan kaki 5 kilo misalkan. Nah, itu
itu pengalaman di masa lalu itu mungkin bisa menjadi sebuah referensi bagaimana bahwa oh sekarang sudah berubah, jadi sudah berbeda situasinya. Tapi apakah semangatnya masih punya semangat dan motivasi yang sama gitu. Nah, sekarang kita lihat motivasi yang sekarang yang dulunya berjalan kaki 5 kilo sekarang pakai kendaraan, apakah motivasi belajar tetap sama atau tidak gitu. Kalau terjadi pergeseran, nah itu juga akan menarik untuk dikaji, untuk diteliti gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah perasaan intuisi. Feel kita gitu ya. Feel kita terkait dengan sebuah fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan kita, baik lingkungan sosial maupun budaya. Nah, kalau tadi kita bicarakan tentang sumber. Nah, sekarang bagaimana kita bicara tentang pemilihan atau pembatasan masalah penelitian. Nah, pertimbangannya adalah dari arah masalahnya dulu. Ini ada dua pertimbangan dari arah masalahnya. Nah, yang pertama adalah pertimbangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan teori dasar penelitiannya. Jadi, pertimbangan teori, kajian teori, referensi, itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kita menentukan pembatasan masalah. Kenapa? Karena ketika kita sudah menentukan pembatasan masalah tanpa kita melihat sejauh apa, kemudian sebanyak apa referensi-referensi pendukung, maka kita harus mempertimbangkannya kembali. Maka sebaiknya memang pertimbangan teori ini juga sangat-sangat menjadi prioritas ketika kita ingin menentukan sebuah objek atau kajian dalam sebuah riset atau penelitian. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah secara praktis. Ya. Artinya masalah ini harus juga bisa dipecahkan secara praktis. Dan ini menjadi sebuah pertimbangan. Kalau masalah tidak bisa dipecahkan secara praktis, maka tentunya akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan ini akan terkait dengan pembiayaan yang harus dibebankan kepada peneliti. Dan ini juga akan berpengaruh kepada terkait dengan pemilihan atau pembatasan masalah sebuah riset atau sebuah penelitian. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan dari arah calon peneliti, biaya, waktu, alat yang tersedia, bekal kemampuan teoritis, penguasaan metode. Jadi background, latar belakang peneliti itu juga harus menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan ketika kita mengangkat sebuah kajian atau tema atau topik judul penelitian yang akan diangkat. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa saya mampu ini, tapi ternyata backgroundnya kita tidak mampu. Kita bukan expert di bidangnya. Oke, kita membentuk tim, tapi dalam pemilihan tim peneliti juga harus memperhatikan background, latar belakang, expert atau tidak gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting dalam memberikan masukan pertimbangan kepada kita agar betul-betul rumusan masalah, pembatasan masalah itu betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah dan itu memudahkan peneliti untuk melaksanakan proses penelitian sampai pada tahap laporan. Nah, kemudian bagaimana cara memilih masalah penelitiannya? Kan begitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana kita membatasi, sekarang kita bicara bagaimana memilih masalah penelitiannya. Nah, ini kan pertanyaan nih. Ya tentunya masalah harus sesuai dengan minat peneliti. Maka tadi di awal disampaikan bahwa masalah yang akan diangkat atau akan dikaji harus menarik bagi peneliti. Jadi kalau tidak menarik, ngapain juga mau diangkat gitu ya. Nanti penelitinya tidak sungguh-sungguh dalam melakukan riset. Kan tidak mendapatkan semacam kalau kita kecocokan atau chemistry atau apa begitu ya. Atau feel-nya itu nggak dapat gitu ya. Jadi tidak all out gitu dalam melaksanakan sebuah riset. Nah, sebaiknya ini harus sesuai dengan minat peneliti. Jadi tidak boleh dipaksakan. Jadi bukan untuk gaya-gayaan misalnya. Oh, saya ingin 4 variabel, 5 variabel. Oh, silakan saja. Boleh-boleh saja 4, 3, 7 variabel. Oh, saya ingin R&D. Tapi pertanyaannya, kita mampu nggak menyelesaikan itu gitu. Kalau tidak mampu berarti menyesuaikan dengan kemampuan kita dan minat kita, ketertarikan kita kepada tema atau topik penelitian yang akan kita angkat. Yang kedua adalah penelitian dapat dilaksanakan jika peneliti mempunyai kemampuan untuk meneliti. Minimal kemampuan dalam mengumpulkan teori, kemudian memilih metode. Walaupun banyak lagi yang harus dipenuhi.
bagaimana teknik pengumpul data, bagaimana analisis datanya, bagaimana mendeskripsikan sebuah fenomena yang kita temukan atau fakta yang kita temukan di lapangan menjadi sebuah kumpulan informasi dan disimpulkan menjadi sebuah laporan. Nah, ini penting. Nah, kemudian peneliti mempunyai tenaga, dana, serta waktu yang cukup. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan, ya, tentunya harus punya tenaga. Tenaga saya tidak cukup, harus punya dana. Dana saya tidak cukup, harus punya waktu yang luang cukup juga untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai peneliti. Kemudian adanya faktor pendukung. Ya, kemudian yang keempat, hasil penelitian bermanfaat teoritis dan praktis. Jadi ada manfaatnya. Jadi jangan sampai kita membuat riset, membuat penelitian itu tidak ada manfaatnya. Jadi ini kalau kita bicara tentang masalah penelitian. Mungkin itu para mahasiswa yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan beberapa rumusan masalah dalam penelitian. Mungkin sekilas Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini bahwa di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan rumusan masalah penelitian. Misalkan ada masalah komparatif, masalah korelasi, masalah perbandingan, dan lain-lain. Mungkin kita akan jelaskan di minggu depan. Terima kasih atas perhatian. Dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima. Dan kita ketemu lagi di video materi yang berikutnya. Bapak akhiri, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.